Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Anastasia dengan NIM 22108046. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bina Bangsa Getsempeena Banda Aceh. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang menarik untuk mengasah kemampuan storytelling untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Julia Fitri, MPD. Cerita ini mengandung pesan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika suatu kejadian bisa mengubah kehidupan seseorang? Cerpen ini akan saya bawakan dan akan membawa kalian semua masuk ke sebuah kisah yang penuh makna. Ada kalanya sebuah cerita sederhana bisa menyentuh hati kita. Cerpen yang akan saya ceritakan ini mengisahkan tentang perjuangan, perasaan, harapan, dan arti sebuah ketulusan. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Cerita pendek yang berjudul Ayah, karya Mirza Diani Amalia. Aku benci kepadanya, benar-benar benci. Lelaki paruh baya itu yang seharusnya amat kucintai. Satu-satunya orang yang kumiliki setelah ibu pergi, malah ku benci mati-matian. Setiap hari, aku selalu pulang lewat tengah malam. Bagiku, berada di dalam rumah itu bagaikan di neraka. Satu alasan, karena ada orang itu. Setiap kali ia memergokiku pulang larut malam, ia langsung memarahiku habis-habisan, mengomel panjang lebar tentang inilah, itulah, yang ia tak tahu, ucapan panjang lebarnya itu sia-sia, membuang tenaganya saja. Karena, toh aku sama sekali tak menghiraukannya, menutup kupingku rapat-rapat seolah tak ada yang berbicara kepadaku. Entah apa yang merasuki diriku, hingga aku benar-benar membencinya. Dia ayahku, ayah kandungku, tapi apa pantas ia kupanggil ayah? Dia membuangku dan ibuku, sementara ia menikah lagi dengan wanita lain yang lebih muda dan cantik daripada ibu. Lalu, tiba-tiba ia kembali dalam kehidupan kami setelah wanita itu pergi meninggalkannya. Apa pantas laki-laki tak bertanggung jawab ini kupanggil ayah? Kemana saja ia selama ini? Aku dan ibu berusaha payah hidup melarat di jalanan, tanpa sepeser pun uang. Sebungkus nasi untuk makan pun kami sudah sangat bersyukur. Ayah macam apa yang membiarkan anaknya memeras keringat di bawah terik matahari, membiarkan anaknya bertaruh nyawa di tengah jalan yang penuh mobil-mobil berseliweran. Sementara dirinya enak-enakan duduk manis, bersantai di rumah mewah bersama wanita yang tak tahu diri, tanpa memikirkan sedikit pun kondisiku dan ibu. Kutanya sekali lagi, apa itu pantas disebut ayah? Puncak kebencianku padanya, pada suatu waktu aku mencoba melunakkan hatiku untuk ikut makan malam bersamanya. Ia mengajakku berbicara tentang masa depanku. Bulan depan aku lulus SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ia memaksaku mengambil jurusan ekonomi manajemen untuk meneruskan bisnisnya. Tetapi ia tak pernah tahu, sejak kecil aku ingin sekali menjadi seniman. Lantas aku menolak idenya dan mengatakan pendapatku untuk mengambil jurusan kesenian. Tetapi apa yang ia perbuat? Ia malah memarahiku habis-habisan, menghina pendapatku, mencaci impianku sejak kecil itu, mengatakan kalau aku benar-benar sinting, bodoh bila masuk ke fakultas kesenian. Kukatakan padanya setengah membentak, aku sudah besar, aku bisa menentukan kehidupanku sendiri. Ini hidupku, hak pribadi untuk menentukan kemana aku melangkah selanjutnya. Aku bukan robot yang bisa kau perintah kesana kemari. Mendengar aku tetap kekeh dengan pendirianku, ia mengancam tak akan membiayai kuliahku. Tantangan yang ia berikan pun kujawab dengan aksiku minggat dari rumah. Hidupku kembali seperti dulu, sendirian, berjuang demi kehidupanku. Bebas menggapai semua impian yang sejak dulu ingin kucapai. Sampai akhirnya, 2 tahun berlalu, tiba-tiba ia datang dan berdiri di depan pintu kosku. Penampilan laki-laki itu jauh berbeda dari 2 tahun yang lalu. Matanya cekung karena kurang tidur. Badannya kurus dan mulai mengkeriput.
Dan di mana wajah angkuh dan sombong yang biasa ia tampilkan itu hanya ekspresi sendu yang dapat kulihat dari wajah saat itu. Tetapi rasa kesal dan amarahku masih amat besar terhadapnya. Langsung kuusir dia dari rumahku. Ternyata sifat keras kepala sama sekali tak merubahnya. Ia tetap berdiri di sana, tak bergeming sedikit pun. Kesalku bertambah. Kudorong badannya menjauhi pintu, lalu aku pergi menjauh. Ya Tuhan, betapa keras kepalanya ayahku ini. Dengan fisik rentannya, ia masih mencoba mengejarku. Aku terpaksa mempercepat langkahku, berlari menyambangi jalan raya yang tepat berada. Yang aku tak tahu, saat itu mobil box melaju kencang ke arahku. Saat aku menyadarinya, aku hanya pasrah dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Saat aku membuka mata, kukira aku telah terbang menuju alam lain sana. Tetapi tidak, nyatanya aku masih terduduk di pinggir trotoar. Sementara warga semakin ramai berkerumunan di depanku. Rasa penasaran membuatku bangkit dan melihat apa yang telah terjadi. Dalam pandanganku, laki-laki terkapar, bersimbah darah. Tak terasa air mataku mengenang, bahuku mulai berguncang keras. Entah mengapa, tangisku mengalir deras tanpa bisa ditahan. Rasa takut kehilangan seluruh ragaku. Untuk pertama kalinya aku menyadari dan menyayangi ayahku. Pendarahan otak yang dialami oleh ayahku gara-gara kecelakaan itu terlalu parah. Nyawanya tak bisa diselamatkan. Sebagai satu-satunya anak, jelas kalau aku hanya bisa meneruskan bisnis ayahku ini. 2 hari setelah kematian ayah, aku langsung ke kantor, mengurus semua keperluan yang kubutuhkan dan menggantikan ayahku di perusahaan. Aku masuk ke dalam ruangan kerja ayahku dan membereskan barang-barang peninggalannya. Dan aku menemukan sebuah surat lusuh yang menarik perhatianku dalam laci mejanya. Kubaca surat itu perlahan, napasku tertahan membaca setiap kalimat dalam surat. Di dalam surat itu tertulis, "Anakku sayang, langit Ramadan, di mana kamu sekarang? Ayah kangen kamu. Apa kamu masih ingat sama ayah? Pasti kamu sudah besar sekarang. Maafin ayah nak, maafin ayah. Ayah pergi meninggalkanmu dan ibumu. Ayah menelantarkanmu, maafin ayah. Ayah gak bisa menemani kamu tumbuh dewasa. Ayah gak pernah memberimu semangat saat kamu bertanding bola dengan teman-temanmu. Ayah juga gak pernah menemani kamu bermain. Ayah gak pernah melakukan apa yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Ayah minta maaf nak. Ayah benar-benar minta maaf. Meninggalkanmu dan ibu adalah kesalahan terbesar yang pernah ayah buat. Maafin ayah." Begitulah isi surat yang ditemukan di laci meja ayah. Bercak tetes air mata ayah masih tercetak jelas di kertas itu, membuatku menyadari kesalahan terbesarku membenci ayahku, seseorang yang dulu sangat kurindukan kehadirannya, kunantikan kasih sayang serta pelukannya. Kini semua telah terlambat. Aku benar-benar terlambat menyadarinya, bahwa sebenarnya aku sayang ayahku, bahwa sebenarnya aku butuh perhatian dan kasih sayang seperti anak-anak lainnya. Lantas, aku mengutuki diriku. Tuhan, mengapa penyesalan selalu datang terlambat? Begitulah karya cerpen yang berjudul Ayah, karya Mirza Diani Amalia.